Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Maka tahapan yang pertama, yang paling utama, menekankan anak kepada, menggantungkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menekankan tauhid. Kita saja orang tua butuh tauhid diperbaiki. Tapi anak-anak bagus, mereka masih kecil, hati mereka masih kosong, belum banyak macam-macam. Maka kita doktrin tauhid, maka itu akan mencantol dalam dirinya. Kalau kita sudah terlalu banyak pikiran dalam apa? Hati. Kadang sudah disampaikan enggak nyantol-nyantol. Baik. Setelah itu Allah masukkan perkataan Allah. Wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Maka kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena hak yang paling utama setelah hak Allah Subhanahu wa taala, hak kedua orang tua. Walidayhi disebut al-walid itu yang kelahirannya langsung berhubungan dengannya. Jadi al-walid sini bukan maksudnya nenek, bukan kakek, bukan, tapi yang benar-benar engkau pernah dalam janinnya dan kau berasal dari air maninya. Itu maksudnya walid. Al-walid. Ya. Al-walid. Allah tidak mengatakan bi abawaihi, ya. Kalau al-ab bisa untuk kakek, bisa untuk, tapi kalau al-walid biasanya diistilahkan langsung kepada orang tua yang langsung kelahiranmu berhubungan langsung dengannya, yaitu ibumu karena kau pernah dalam janinnya dan ayahmu karena kau berasal dari air maninya. Wasainal insana biwalidayhi, maka ini khusus untuk kedua orang tua, tidak dikiaskan kepada yang lain. Tidak dikiaskan kepada kakek nenek, apalagi dikiaskan kepada ayah angkat, ibu angkat, apalagi dikasihkan kepada ibu mertua, bapak mertua. Ini khusus yang adanya kita disebabkan oleh kedua orang ini. Ibu dengan sel ovumnya dan janinnya, dan kita dulu dalam perutnya, rahimnya, dan ayah karena kita berasal dari air maninya. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah ingatkan khusus tentang kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu, karena ini adalah, saya sering sampaikan, ini adalah jasa yang terlupakan. Kita nggak pernah lihat bagaimana sebenarnya ibu kita ketika kita dalam perutnya, karena kita nggak tahu, karena kita masih dalam janin, gimana kita bisa melihat di luar kita. Tetapi kalau kebaikan ayah kita sering lihat setelah kita besar, berumur 5 tahun, 6 tahun, kita lihat ayah belikan mainan lah, belikan makanan kah, kalau apa-apa ayah yang bayar, ayah yang ini, ayah yang anu, sehingga kebaikan ayah terlihat terus. Dan itu adapun ibu, kebaikan yang paling inti, yang paling berat tidak kita saksikan. Ketika hamil kita nggak bisa tahu di dalam perutnya gimana. Ketika melahirkan, apalagi kita baru muncul di atas muka bumi. Kita akan menyusui, kita bisa melihat, tapi udah lupa karena kita disusui sampai umur 2 tahun. Maka hal-hal yang terlupakan ini Allah ingatkan secara khusus. Kenapa Allah tidak sebutkan kebaikan ayah? Karena kebaikan ayah umur musyahadah, terlihat. Kebaikan ibu tidak terlihat. Ini satu. Yang kedua, potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi terhadap ayah. Kalau ayah ada anak-anak, dia bentak-bentak ayahnya, tinggal digampar sama ayahnya. Tapi kalau bentak-bentak ibu biasanya ngalah, diem. Jadi kemungkinan durhaka kepada ibu potensinya lebih besar. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharapkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah boleh, enggak, tapi peringatan terhadap hak ibu lebih sering diingatkan oleh Allah karena dia potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar. Anak-anak takut sama ayahnya. Meskipun zaman sekarang ada yang lebih takut ibunya daripada ayahnya. Baik. Hamalatu ummuhu ala wahnin. Ibunya mengandung dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Ya, ada yang mengatakan ketika mengandung mulai lemah, lemahnya bertambah dan puncak kelemahan ketika akan melahirkan. Wa fisaluhu, dan disapihnya itu tidak disusui lagi, fi amaini, dalam masa 2 tahun. Ini Allah sebutkan tiga keutamaan ibu, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidayka ilayal masir, dan bersyukurlah kepada
kedua orang tuamu dan kepadakulah kalian akan kembali. Ya, akan kembali. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan hamalathu ummuhu wahnan. Wahnan ini ada yang mengatakan kembali kepada hamalathu, bukan kepada ibunya. Jadi ibunya mengandungnya dia dalam kondisi lemah. Kau ingat, kau dulu lemah hanyalah air mani yang masuk dalam perut ibu kecil. Kalau ibu goyang-goyang kau udah mati. Ibu naik tangga kau udah keguguran. Kau lemah sekali dulu. Sekarang dia mentang-mentang sama orang tua. Coba waktu ibu hamil 2 bulan terus ibu loncat-loncat. Mampus nggak kau? Mampus kau. Keguguran. Sekarang sombong angku, dulu kau lemah sekali. Ibu minum Sprite aja udah keguguran kau ya. Wahnan ala wahnin. Kau lemah dan lemah dan lemah. Ya. Supaya orang ingat akan hakikat dia. Ya. Allah mengatakan, "Falyanzurul insanu mimma khuliq." Hendaknya manusia dari mana dia diciptakan? Khuliqa mimma indafiq. Diciptakan dari air yang terpancar, yang hina, keluar dari kemaluan. Mimma mahin, dari air yang hina. Nah, ini lupa diri, udah sekolah, udah jadi bergelar, sombong angkuh. Lupa bosnya dia dulu adalah makhluk yang sangat lemah. Ini pendapat, tapi sebanyak ulama mengatakan wahnan ala wahnin kembali kepada kondisi ibunya, bukan kondisi dianya. Kemudian di sini firman Allah wa fisaluhu dan menyapihnya dalam 2 tahun. Sebenarnya mengatakan fi amaini dalam 2 tahun, maksudnya dalam menunjukkan dalam selama 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya, tidak harus di puncak 2 tahun. Makanya dia menyapinya dalam 2 tahun, seakan-akan dia masuk dalam interval 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya selama 2 tahun tersebut. Dalam ranah 2 tahun tersebut kau boleh menyapihnya. Sebenarnya mengatakan dalil jika memang seorang ibu dalam kondisi tertentu harus menyapi anaknya meskipun dia baru menyusui setahun atau 6 bulan, tidak mengapa, tidak berdosa. Meskipun yang paling sempurna dia susuin sampai 2 tahun. Tapi boleh nggak menyusui lebih dari 2 tahun? Boleh, ini perkara duniawi, boleh. Boleh, tapi 2 tahun sudah cukup. Ya, kalau lebih juga nggak ada masalah selama itu tidak ada kemudaratan, maka tidak mengapa. Tapi seandainya disapi sebelum 2 tahun tidak jadi masalah kalau memang kondisi mengharuskan demikian. Ini kita perlu ingat, ibu sulit 3 hal. Ketika jadi janin, kita menyulitkan ibu. Kita, istri kita hamil, lihat kayak apa, setengah mati ya. Setengah mati, ibu kalau lagi hamil. Ngidam inilah, ngidam anulah. Kadang-kadang ini ngidamnya benar atau enggak main. Jangan-jangan kita dikerjain. Abi, belikan apa, di mana, mahal-mahal. Aduh, nanti kalau enggak dibelikan anaknya ngiler melulu katanya. Khurafat ya. Macam-macam ya. Jadi janin sudah merepotkan ibu. Melahirkan apalagi antara hidup dan mati. Menyusui juga merepotkan. Bayangkan nyusui, berat nyusui. Kadang anaknya nakal, puting ibunya digigit-gigit. Nangis kadang-kadang. Ya macam berat lah nyusui anak-anak. Kadang-kadang ibunya sampai keropos. Ada sebagian orang mungkin kurang gizi, giginya mulai habis. Dia dimakan sama apa? Anaknya. Kurang gizi. Disedot sama apa? Anaknya. Karena ini 3 hal yang harusnya kita ingat sehingga kita tidak lupa berbakti. Kita pernah menyusui dari ibu kita, kita mengambil gizi dari tubuhnya ya. Yang kalau tidak dikasih mungkin kita dulu goblok atau blow on gara-gara kurang gizi. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dan ini dalil bahwasanya bersyukur kepada kedua orang tua merupakan bentuk syukur kepada Allah karena Allah yang perintahkan. Allah telah memberikan kepada engkau kedua orang tua. Allah menciptakan engkau melalui kedua orang tua tersebut. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua, karena bersyukur kepada orang tua termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Dan seburuk-buruk orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Kalau kau melihat ada orang tidak berbakti sama orang tua, jangan berharap bergaul dengan dia. Jangan berharap bergaul dengan dia, karena dia pasti tidak tahu terima kasih. Sama orang tuanya sendiri tidak tahu terima kasih, sebagai kamu ya. Dia berhubungan dengan kamu hanya karena kemaslahatan. Nanti kapan-kapan dia lupa dengan kebaikanmu. Ilayal nasir, dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Maksudnya Allah akan menghisap kalian.
tentang bakti kalian kepada kedua orang tua. Yang disangka tidak akan dihisab. Ini Allah alam bisawab. Ini perkataan Allah. Jadi Allah selipkan. Ya. Karena seakan-akan kurang etis seandainya Luqman berkata, wahai anakku, sungguhnya aku adalah bapakmu, kayaknya kurang pas. Ya, maka Allah langsung masukkan Allah yang menasihati. Ya, tentunya Luqman beri nasihat juga kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua. Tapi Allah masukkan ya. Ada yang mengatakan karena kalau Luqman yang sampaikan seakan-akan tidak umum, tapi Allah yang bicara langsung, Allah selipkan perkataan dia di antara nasihat Luqman agar ini mencakup umum kepada siapa saja. Maka di antara metode dalam mendidik anak-anak, mengingatkan tentang kebaikan orang tua. Mungkin kalau kita yang sampaikan gak etis, tapi kita ingatkan kepada anak kita kebaikan ibu. Mamamu dulu begini. Ketika dia ngeluh, abi mama begini, umi begini, mama dulu yang begini loh. Kamu begini. Dia bilang, mamamu kurang ajar, memang tidak tahu didik anak-anak. Sebaliknya kalau dia ngeluh kepada uminya tentang ayahnya, mamanya ingatkan, abimu dulu begini. Dan anak perlu diingatkan. Saya pernah baca, maksudnya tidak mengapa seorang tua mengingatkan kebaikannya, bukan dalam rangka untuk alman, bukan. Tapi agar anak ini tidak terjerumus dalam dosa besar. Sebagaimana yang mengatakan boleh seorang suami ingatkan kebaikan dia kepada istrinya, bukan dalam rangka dia mentang-mentang minta balas budi, enggak, agar istrinya tidak terjerumus dalam kedurhakaan. Agar tidak durhaka, karena kalau di antara sebab terbesar wanita masuk neraka adalah durhaka kepada suami. Demikian juga seorang anak durhaka kepada orang tua bisa masuk neraka. Tapi lebih baik, lebih hati-hati agar kita tidak terjatuh dalam alman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Alman yaitu mungkit, maka sebaiknya kita ungkit kebaikan ibunya dan ibunya mungkit kebaikan sang ayah. Sehingga anaknya ingat ya. Tentu tidak terus-terusan, tapi ketika ada tanda-tanda dia lupa, ingatkan. Maka Allah langsung ingatkan dalam ayat ini tentang kedudukan kedua orang tua. Bahkan Allah ingatkan lagi, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf.